tempat murid langsung punyaku. Saat waktunya tiba, aku akan tebas kau dan bunuh kau penjahat. Hanya dengan menarik perhatian binatang sekte kau bisa diterima jadi murid langsung ketua sekte. Kau nggak bener-bener pikir binatang sekte peduli sama orang lemah di key refining level 3 kan? Hahaha. Cut. Bagus. Kakak Xiang, Kakak Xiang, Sutradara, kerja bagus. Aksi kamu keren. Benar-benar hebat. sutradara payah. Penjahat sengaja cari masalah sama tokoh utama. Itu sama aja cari mati. Plot hole gede. Nggak percaya mereka nggak sadar. Biar aku yang nulis. Penjahatku pasti bertahan sampai akhir. Kakak Xiang, siap-siap adegan berikutnya. sutradara. Oke, kerja bagus. Penjahatnya di mana? Datang. Kakak Xiang. Sesuai naskah, sang monster memilih Xiaoyan. Aku menolak dan menantangnya. Dia membunuhku dengan sekali tusuk. Oke, cepat syuting. Semakin cepat aku mati, semakin cepat pulang. Adegan 95, pengambilan 8. 3, 2, 1, aksi. Panggil monster sekte. Panggil monster sekte. Panggil monster sekte. Wah, efeknya cahaya emas itu. Drama pendek sekarang, semua totalitas. Tunggu, ini nyata. Ada apa ini? Aku baru saja melintasi waktu. Xiaoyan mau bunuh aku. Yama menindasku. Xiaowa mempermalukanku. Kehidupan lalu, aku khianati Wang Teng. Pilih Xiaoyan. Tapi bajingan ini memanfaatkan lalu buang aku. Akhirnya celaka. Xiaoyan, aku akan bunuh kau. Benar-benar terpilih. Dia bahkan diberkahi nasib, selalu dilindungi. Sial, sepertinya aku belum bisa menyerangnya. Begitu saja. Karena langit memberiku hidup lagi, kehidupan ini. Aku akan berjuang untuk diriku dan Wang Teng untuk keadilan. Siapa aku, di mana aku? Tolong. Guru, jadi sekte Qingluan. Benar-benar tempat keberuntunganku. Ya? Biar aku hitung, tempat ini bukan cuma tanah keberuntunganmu. Ini juga tempat asmara. Wang Teng, lihat saja. Sebentar lagi aku akan ikat binatang suci klan dan buat kau balas 2 kali lipat atas penghinaanmu. Wang Teng. Kau baru saja panggil aku Wang Teng. Ya, kakak senior itu kau, jenius utama sekte Qingluan. Senior tampan, idola semua gadis Qingluan, kecintaan semua orang, Wang Teng. Jadi aku jadi penjahat Wang Teng dari naskah. Jenius atau bukan, lalu kenapa? Nama belakangku Xiao, awal yang lemah, dengan permaisuri nempel sama aku. Aku pemeran utama di sini. Wang Teng, adik-adikmu itu akan masuk haremku juga. Sial, kalau ikut naskah, berarti aku bakal mati sebentar lagi. Host fokus. Sekarang mulai Permaisuri Xiaoyan nempel padaku drama pendek episode 8. Tugasnya bintang 1. Targetmu, selamat tiap episode, dan kamu dapat pecahan artefak ilahi. Baru bisa kalahkan protagonis sampai akhir. Hei, jangan pergi. Kalau aku mati, beneran mati. Tunggu, bukannya ada paket pemula? Biasanya ada itu di novel. Kakak emang keren banget. Siapa yang bicara? Nggak ada yang ngomong kok. Kakak Teng. Kenapa rasanya aneh? Wow, aku benar-benar dengar suara hati Liu Shuner. Kenapa kakak Teng selalu menatapku? Tidak mungkin. Pura-pura bodoh tak akan menolongmu. Begitu aku terikat dengan Beast dan jadi murid inti, kamu yang pertama kubunuh. Imut, hina seniorku lagi. Mulutmu akan kuhancurkan. Kamu.
Tunggu, aku ingat di cerita aslinya. Bukankah dia Sim kecilnya Xiaoyan? Sim kecil, apa yang terjadi? Aku selalu lindungi kakak Teng. Dia pasti terharu. Sentuh pantatku. Dia pemeran utama. Berani banget sih. Tak takut, kalau kamu bikin dia marah, kamu aman. Tinggal tidur bareng dia beres. Tapi aku pasti mati. Semua murid maju, tawarkan barang spiritual, buat kontrak dengan Beast. Sudah selesai. Sesuai alur cerita, setelah aku menang, Xiaoyan marah, dia menantangku, lalu putus asa, dia menembus batas, dan membunuhku dengan satu pedang. Tidak mungkin, kontrak ini, aku pasti tidak boleh menang. Persembahan harta. Buah Dao Kingsu. Ginseng perak, tulang besi, semua harta roh terbaik. Ternyata level sign, teratai emas Kaisar Agung, peringkatnya jauh di atas yang lain. Kakak tertua dalam bahaya. Tokoh utama mendominasi. Aku ambil saja yang acak, improv saja. Kalau kalah, aku tak harus mati. Apa rencana Tenger sebenarnya? Kenapa kakak senior taruh mentimun sisa makan di atas sana? Ada rahasia di dalamnya? Tak ada energi spiritual. Benar, itu cuma mentimun biasa. Haha, setengah mentimun. Wang Teng, kamu bangkrut. Atau kamu ledek makhluk suci. Urus saja urusanmu. Kakakku selalu berpikir jauh. Pasti ada alasannya. Benar, pemenangnya pasti kakak. Aku, menang, omong kosong. Jangan kalian buat masalah sama dia demi aku. Di hidup lalu aku kecewakan kakak senior. Aku ikut Xiaoyan, tapi aku malah mati. Kali ini aku akan beri Xiaoyan pelajaran. Itu arahan kakak senior. Mentimun ini ada yang aneh? Ngapain kamu? Jangan libatkan aku. Pergi sana, pergi sana. Dekat lagi kubunuh kamu. Kenapa Master Beast tak pilih aku? Aneh, ada yang salah? Gini saja, aku ajari satu jurus, kamu bisa bakar darahmu, biar daya tarik teratai emas ke makhluk suci meningkat. Makhluk itu benar-benar pilih kakak senior. Kakak binatang suci. Jangan ganggu aku ya, kumohon Gun-Gun. Singa emas makan benda spiritual Xiaoyan. Sepertinya dia yang dipilih. Ada apa ini? Kakak senior kalah. Aku Xiaoyan adalah yang terpilih. Tidak. Kenapa binatang suci tidak pilih kakak senior? Hah, tidak apa-apa. Aku ini jenius tahu. Meski tanpa restu binatang, aku tetap bisa kalahkan Xiaoyan sendirian. Kakak senior keren banget. Hebat, untung aku nggak rebut hoki pemeran utama. Selanjutnya, aku cari alasan buat keluar dari sekte. Lalu aku pasti aman. Kamu lagi Wang Teng. Kamu lagi. Bukan aku. Salah sasaran ya. Dia pemeran utama. Hei, nggak ngerti bahasa manusia? Jangan deketi aku. Cari dia aja, bukan aku. Kakak senior, bukankah kamu suka Hua-Hua? Serius? Dia juga jadi manusia. Jadi, tunggu tidak. Hua-Hua ini sepertinya juga bagian dari harem si tokoh utama. Kakak senior, mulai sekarang Hua-Hua ikut kamu. Mau terima Hua-Hua? Tidak mau. Jangan libatkan aku. Cari dia saja. Dia pemeran utama. Dia yang terpilih. Pasti akan bangkit. Jadi idola semua orang. Jadi orang besar. Kakak senior, bukankah kamu selalu lawan Xiaoyan? Kenapa bantu dia sekarang? Aku paham.
Kakak senior mengejek Xiaoyan. Orang tahap 3 key refining ngaku terpilih, tidak malu, memalukan kan? Wang Teng, kau sudah kalahkan aku. Kenapa terus rendahkan aku? Aku tidak. Kakak seniorku memang mau merendahkanmu. Ada apa, Xiaoyan? Kau cuma murid luar. Baik skill, karakter, atau pengalaman, kau jauh di bawah Teng, jauh berbeda. Kenapa kau kira bisa dibandingkan dengan Teng? Jauh sekali. Kakak seniorku tak peduli padamu. Kalau aku sudah bunuh kau sekali tebas. Cukup. 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat. Jangan remehkan anak muda miskin. Setelah semua perundungan ini, tak lihat dia punya potensi jadi kaisar. Kalau ini bukan keterlaluan, apalagi Wang Teng, kau ganggu aku terus. Kau sudah keterlaluan. Hari ini aku akan selesaikan ini denganmu. Aku tamat. Menurut cerita aslinya, karakter utama membunuhku di sini, tepat di tempat ini. Tunggu, paham. Aku akan diam-diam kalah. Biar si tokoh utama pamer. Lebih baik terluka daripada mati. Jauh lebih baik daripada mati. Kau pikir kakak seniorku perlu bertarung? Biar aku saja. Ada apa ini? Bagian ini nggak ada di naskah. Kak Teng, dulu aku polos, makanya selalu waspada padamu. Sekarang aku paham. Kau yang paling baik padaku di Sekte Qingluan. Kau paling peduli padaku. Aku janji akan lindungi kakak terbaik di dunia. Kakak terbaik, calon suamimu ada di sana. Jangan libatkan aku ya. Aku cuma mau hidup. Shuner, ini urusan pria. Biar aku saja. Shun Er. Percaya sama kakak. Xiaoyan, kalau kau bisa kalahkan aku dengan adil, binatang suci dan tempat muridku, aku Wang Teng akan serahkan semua padamu. Kau bilang begitu. Hari ini kau harus mati. Tunggu, ada yang salah. Mana mungkin kakak kalah dari dia? Omong kosong, tentu aku tak bisa menang. Aku kalah, jadi teman tokoh utama lumayan kan? Lihat aku pura-pura kalah, 10.000 pedang kembali. Kakak pakai teknik tingkat langit. Cuma 3 pedang. Kakak, 10.000 pedang kembalimu masih belum sempurna. Pedang, datanglah. Ribuan pedang jadi naga. Bisa tebas jiwa baru. Sial, kakak bahaya. Tokoh utama, cepat pukul aku. Kakak, aku bantu. Kuat sekali. Curang nih. Kamu curang. Tidak, aku bahkan tidak. Pakai seluruh tenaga. Aku tunggu kamu kalahkan aku. Dengar itu, Xiaoyan. Untuk hadapi kamu, kakak Teng kita bahkan tidak serius, tapi kamu masih berani tantang kakak Teng terus. Siapa yang bikin kamu nekat? Bukan begitu. Kalau kamu sombong lagi di depan kakak senior, aku tebas kamu sekali mati. Kamu. Baik-baik. Muridku Wang Teng, memang calon kaisar. Guru, jangan ucapkan hal begitu. Jangan sialkan dengan bicara begitu. Kamu kalah. Sekarang, ada lagi yang mau kamu bilang? Guru. Bukankah guru bilang, aku bakal dapat keberuntungan di sini. Jadi kenapa sekarang begini? Mungkin cuma masalah kecil. Tenang saja, lanjut lawan dia. Jangan khawatir, kamu terpilih. Takdir di pihakmu. Baiklah. Aku tak cuma akan bunuh Wang Teng. Aku akan tidur dengan semua wanita Sekte Qingluan. Sial. Aku tamat. Menentang anak takdir. Bahkan nasib pun tak sanggup lihat. Itu. Langsung tembus ke tahap 3 pondasi. Sudah cukup kan? Aku bahkan tak melawanmu, tapi kau tetap mau menembus dan membunuhku. Tolong. Guru, guru juga lihat. Xiaoyan berbakat. Beri dia posisi murid langsung. Kasih saja ke dia.
Kalau tidak, aku Wang Teng lebih baik mati. Aku lebih baik mati. Hidup lalu iblis itu menjebakku. Bikin aku binasa. Dendamku dalam, mana bisa aku Nangong Wan lupa. Makhluk apa, dendam dalam apa? Tunggu, apa aku dengar pikiran Nangong Wan? Tapi Xiaoyan dilindungi takdir. Dia beruntung. Aku tak bisa menyentuhnya langsung. Lebih baik dekati dulu, pelan-pelan lemahkan dia. Hancurkan dia, sampai mati. Tidak, dia pemeran utama. Apa salahnya dia? Kenapa semua mengejarnya? Lupakan pelan-pelan saja. Wang Teng, hari ini aku... Cukup, kalian berdua. Maju. Xiaoyan. Karena Tenger memohon untukmu, sebagai gurumu, aku beri posisi murid langsung. Tapi kamu harus setuju dengan 3 aturan. Silakan guru. Pertama, Wang Teng adalah kakak senior sekte Qingluan kita. Setelah kamu bergabung, kamu harus hormati dia, jangan menantangnya. Kedua, Wang Teng adalah kakak senior sekte Qingluan. Setelah masuk, harus setia padanya. Tak boleh berkhianat. Ketiga, Wang Teng itu kakak senior sekte Qingluan. Setelah masuk, harus patuh padanya, tak boleh melawan. Langgar aturan mati. Bunuh aku, tapi jangan hina aku. Mau aku jadi anteknya? Tidak mau. Bukan aku, bro. Aku tak bilang begitu. Sekarang salahkan aku, kamu keterlaluan. Wang Teng, aku bunuh kamu sekarang. Berani sakiti Tengerku, aku rela membunuhmu. Tekanan banget. Tak bisa gerak. Sial. Tembus. Tembus. Wow, tokoh utama nggak mati di sini kan? Aku tamat. Cepat mati, pecundang. Kalau kamu mati, akhirnya aku selamat. Berhenti. Sial, dia datang. NN. Barusan itu adalah kode curang sang pahlawan. Itu yang legendaris. Penguasa zaman sang permaisuri kolam giok. Dia memang memukau. Guru. Kenapa tidak bunuh saja dia? Sekarang aku cuma kuat untuk satu serangan. Aku tak bisa lama di dunia ini. Tapi setelah ini, tak ada orang di sekte Qingluan berani mengganggumu. Xiaoyan, kalau kau berani lukai Teng lagi, meski dilindungi permaisuri, aku rela mati demi membunuhmu. Sial. Harusnya aku yang terpilih. Kenapa semua orang ingin menjatuhkanku? Santai saja. Begitu masuk sekte Qingluan, aku dapat keberuntungan besar. Aku tahan dulu. Siap, guru. Tak mau sapa kakak senior? Mohon bimbingannya, kakak senior. Aku siap ikut kemana saja, lakukan apa saja. Tidak, yang jelas kamu tidak senang soal ini. Siapapun bisa lihat, oke? Sama kayak aku, dengan pengaturan ini, Teng pasti sangat puas sekarang. Puas apanya? Dendam protagonis ke aku sudah penuh. Selamat host, kamu benar-benar selamat dari bab 8. Pergi, pergi, pergi. Pergi sejauh mungkin, aku nggak pernah kenal kamu. Sistem nggak guna. Sedikit pengingat, nilai gelap protagonis plus 100. Tantangan bab berikutnya. Naik jadi 2 bintang. Host, semangat. Bos protagonis. Tenang, setelah kita kembali ke puncak, aku bantu kamu bikin harem. Guru, aku nggak sabar lagi. Bilang, di mana kesempatanku? Biar aku hitung. Harusnya malam ini. Malam ini, Malam ini adik-adik mandi bareng.
Aku penasaran, apa si mesum Wang Teng akan ngintip kami .n super creepy, pakai gelar senior. Selalu manfaatkan kami. Siapa yang ngajarin dia? Aku akan nikah sama dia. Siap. Tangkap si mesum Wang Teng. Rebut hati senior. Jadi ini kesempatanku. Manis banget. Dia cewek utama. Kamu, penjahat, tak boleh menginginkannya. Kalau Xiaoyan tangkap aku ngaku, guru marah, usir aku. Maka hidup ini, aku cuma bertahan diam-diam. Kakak senior, tenang. Aku takkan biarkan kamu ulang kesalahanmu. Sudah berapa lama? Kenapa Xiaoyan belum datang? Kamu harusnya pemeran utama, tapi kamu lebih lambat dari penjahat. Lambat banget. Itu dia datang. Wah, adik-adik pucat dan besar. Wow, aku benar-benar mesum. Siapa mau tangkap aku? Si mesum itu benar-benar datang. Kesempatan, ayo aku datang. Dia benar-benar muncul. Barusan, apa yang baru saja terbang? Bajingan tak tahu malu. Kamu berani menantangku. Hari ini, di depan kakak senior, aku akan bongkar keburukanmu. Ya, benar. Tangkap aku dengan marah, lalu injak aku. Biar adik-adik meludahi aku, benci aku, dan usir aku. Mesum, aku ingin kau mati. Ayo, pakai kekuatan protagonismu dan pukul aku keras-keras. Ingat kehidupan lalu, cara kau mempermalukanku. Xiaoyan, aku ingin menguliti kau hidup-hidup. Kau... Berhenti di situ. Hei, hei. Hei. Bro, ngapain? Aku di sini, lihat aku. Hei, itu pemandian. Ada ular, lari. Ular? Sial. Hehe. Mesum, mau lari kemana? Mesum. Masih mau melawan? Xiaoyan, kamu tetap mesum, lepaskan. Kakak senior, Wang Teng si mesum itu sudah kutangkap. Serius? Iya. Mau cek dulu siapa yang kamu tangkap? Hah? Kakak senior, kakak senior. Kakak senior. Kamu yang mulai. Bukan. Kamu cuma pura-pura gila. Apa hubungannya sama aku? Xiaoyan, bukan cuma ke kakak senior kamu lakukan hal mesum, kamu juga fitnah kakak senior. Aku akan lapor ke guru. Kakimu bakal dipatahkan, dan kamu diusir. Arimes baru saja bantu kakak senior selesaikan masalah besar. Aku memang jenius. Mungkin kakak senior makin suka aku. Jenius apaan, cinta apaan, jadi kamu dalangnya. Lu Shueki. Kamu mau aku mati sebegitu inginnya? Ayo pergi, ikut aku ke guru. Aku nggak mau. Aku di pihak benar. Wang Teng yang mesum. Kenapa aku dihukum? Semua orang lihat, masih mau ngeles. Xiaoyan. Nggak nyangka kamu serendah ini. Bertindak tapi nggak ngaku. Kamu jauh dari kakak senior kita. Nggak tahu terima kasih. Ingat, dia yang mohon buatmu, makanya kamu jadi murid langsung. Kamu punya gelar itu. Aku tidak. Itu bukan aku. Selalu bohong. Ini kesempatan terakhirmu. Mau ngaku? Tidak mau. Sekte Qingluanmu tak bisa bedakan benar salah. Kalau begitu, aku akan bunuh Wang Teng. Dan bersihkan namaku. Bukan urusanku. Rasa ini familiar. Orang ini, dia mau menembus lagi. Mustahil, kalau iya, aku pasti kalah. Aku tak boleh mati sekarang. Aduh. Gawat. Celana dalam para kakak. Kenapa ada di aku? Jangan-jangan
aku sebenarnya penyimpang asli? Lihat kan, buktinya jelas. Wang Teng itu mesum. Tidak mungkin, kakak senior. Aku sudah kenal dia lebih dari 10 tahun. Aku tahu sifatnya. Dia nggak bakal begitu. Apa yang kamu tahu? Kamu nggak kenal aku sama sekali. Aku Wang Teng memang selalu mesum. Iya benar, aku tukang genit serius. Yang nyuri celana dalam para kakak itu aku. Lihat, dia ngaku sendiri. Mana mungkin kakak senior nggak mungkin gitu. Hatiku hancur. Hahaha, ayo ludahi aku bakal dikeluarkan dan pergi hidup bebas. Sekarang aku paham. Xiaoyan, kakak senior membela kamu. Dia korbankan reputasinya. Dia tanggung kesalahanmu. Lalu kamu terus fitnah dia. Kamu bahkan coba menerobos. Kamu mau bunuh dia. Kamu masih manusia. Mana nuranimu? Hah, Inilah kakak senior yang aku kenal. Kakak senior memang hebat. Xiaoyan, kamu benar-benar tak tahu malu. itu tidak ada di naskah. Tolong ikuti naskah saja. Jangan tambah dialog sembarangan. Ada yang bisa kendalikan? Hei. Kakak senior selalu baik dan tulus. Dia ramah ke semua orang. Tapi kamu terus serang dia. Xiaoyan, kamu benar-benar orang tanpa hati. Dia orangnya sederhana dan baik, bisa akur dengan semua orang. Sejak aku jadi muridnya, dia terus menargetku. Dia mengejekku, bahkan merencanakan sesuatu. Kalian semua buta. Lu Shueki ngotot ingin usir Xiaoyan. Kalau aku nggak turun tangan, situasi bisa kacau. Cukup. Berhenti bicara. Kalian semua tidak salah, karena semua ini sudah diatur Senior Brothers sebagai ujian. Ujian. Huft, Xiaoyan, sebagai junior, berani bertaruh segalanya demi lindungi kakak senior. Dia berani ambil risiko. Kamu hebat. Aku akan lapor ke master dan dapatkan pil hadiah untukmu. Senior brother, demi ketenangan murid, malah jadi kambing hitam. Senior brother, memang tampan dan baik, bertanggung jawab juga. Pria sempurna. Xiaoyan, segera ucapkan terima kasih ke senior brother. Tolong teman-teman, aku mohon, berhenti mengarang cerita. Sudah cukup mengacaukan hidupku. Guru, Wang Teng licik sekali. Aku benar-benar nggak kuat lagi. Tenanglah murid, kalau kamu gegabah dan kehilangan kesempatan besar King Luan Peak, kamu akan menyesal. Xiaoyan. Terima kasih, kakak senior. Selamat host, kamu lolos 1 bab lagi. Host keren, pengingat. Nilai sisi gelap protagonis baru naik 100. Level berikutnya, kesulitan naik 1 bintang. Pergi sana. Bicara lagi, aku hajar kamu. Huff. Kita sepakat cewek-cewek kejar pemeran utama cowok dan lawan penjahat bareng. Tapi akhirnya malah kejar penjahat dan keroyok pemeran utama cowok. Aku capek banget. Mending mati aja. Suner, kenapa kamu di sini? Kakak senior capek hari ini, jadi aku buat sup ayam untuk dia. Oh, tolong, jangan terlalu baik padaku. Kamu pacar pemeran utama. Makasih, terima kasih. Makasih. Dulu kamu nggak pernah sopan padaku, nggak seperti sekarang. Pasti gara-gara senior Shueki meluapkan amarahmu. Sekarang senior Shueki bantu kamu suka dia sekarang, kamu jatuh cinta sama senior Shueki. Sekarang kamu bahkan nggak bisa minum sup ayamku lagi. Bukan Suner, bukan gitu. Sudah, senior jangan lanjut. Aku paham. Enggak, apa yang kamu paham? Aku juga bakal bantu kamu usir Xiaoyan biar kamu cinta aku. Tenang aja, senior. Aku janji nggak bakal kecewain kamu. Tunggu, aku belum selesai minum. Aduh, Honenen. Kamu nggak mau ganggu si tokoh utama kan? Astaga, parah banget. Baru aja santai. Sekarang kamu kena masalah lagi. Kalau nggak mau mati, serahkan obat perangsang terkuat di toko. Guru, di mana tepatnya tempat peluang yang kau sebut itu? Kamu yakin kan? Aku Kaisar membaca langit dan bumi, tak pernah gagal. Puncak Qing Luan adalah tempat peluangmu. Benar nggak salah? Siapa? Adik, ini aku. Kakak Xiao, kalau ada waktu, tolong kakak seniormu. Kakak senior sedang kesulitan, Xiaoyan akan bantu semampunya. Kakak bilang saja apa yang harus kulakukan. Aku ingin kamu tidur denganku. Hah? Bukan itu maksudnya. Kamu nggak tahu, adik. Sejak aku masuk Sekte Qing Luan akhir-akhir ini, aku selalu cemas. Susah tidur tiap malam. Tolong ceritakan lebih, kakak. Si Wang Teng itu naksir penampilanku. Dia sering diam-diam masuk kamarku saat aku sudah tidur, sentuh tubuhku, meraba-raba aku. Kamu serius? Iya, setiap pagi di pakaian paling pribadi ada bekas itu. Di Sekte Qing Luan cuma kamu dan dia yang pria. Dan kamu selalu jujur.
Jadi pasti dia pelakunya. Adik, tolong bantu aku ya. Ini, Apa? Gadis ini ternyata punya tubuh yin. Haha, Xiaoyan muridku. Benar dugaanku. Tempat ini adalah titik keberuntunganmu. guru, apa itu tubuh yin? Tubuh yin lahir dari energi yin dunia, terbentuk alami. Siapapun yang punya bisa serap energi spiritual jauh lebih cepat. Orang biasa latihan setahun, tapi tubuh yin cukup sehari. Xiaoyan muridku ambil kesempatan ini, menangkan hatinya, manfaatkan dia. Kak Liu, tenang. Aku akan lindungi kamu. Hey Junior, kamu lihat Shun Er? Tidak. Kak, kemana saja? Jangan ganggu aku. Cepat keluar. Shun Er, hey Junior, lihat Shun Er. Kak Shun Er. Sepertinya aku lihat dia dengan Kak Xiao menuju ke halaman dia. Apa? Mereka masuk bareng? Aduh, Xiaoyan dalam bahaya. Kakak senior, sedang apa? Adik junior, boleh pinjam dadamu sebentar. Kamu nggak marah kan? Aku, Jangan bodoh, bilang saja. Coba buat dia senang. Ungkapkan perasaanmu. apa maksudmu? Dadaku selalu buatmu, selamanya kakak senior. Tapi, dulu kamu bela kakak Wang Teng dan sering memarahiku. Aku kira, kamu sudah suka dia. Diam-diam maksudku. Sekarang kamu salahkan aku? Baiklah, aku pergi. Tunggu kakak senior. Bukan itu maksudku. Kakak Wang Teng suka menindas di sini. Kalau aku nggak bantu, dia pasti balas dendam. Aku nggak punya siapa-siapa. Apa yang bisa kulakukan? Ini keterlaluan. Tenang saja kakak senior. Selama aku di sini, aku akan hajar dia dan balas dendam untukmu. Nanti aku kasih kamu afrodisiak. Teriak saja, junior di luar akan masuk dan tangkap kamu basah-basah. Lihat nanti bagaimana kamu sembunyikan perasaan ke kakak senior. Oke. Dengar kamu bicara gitu. Sudah bikin aku senang. Ayo. Ayo. Temani kakak senior minum. Sekali teguk, cepat, habiskan. Lihat setelah kamu minum. Kakak senior, kita minum sampai mabuk malam ini. Adik Junior. Jangan minum ini. Wang Teng, kamu benar-benar datang. Kakak senior benar. Kamu memang cowok yang suka masuk kamar cewek diam-diam. Kapan aku begitu? Murid, Wang Teng ini terus menghalangi kesempatanmu. Kali ini jangan biarkan dia menang. Fisik Tayin itu langka banget. Kita harus dapat kali ini. Wang Teng, menyerahlah. Aku tak akan biarkan kau sentuh kakak Shun sedikit pun. Kapan aku menyentuhnya, Shun Er? Apa yang kau bilang padanya sekarang? Cuma yang perlu dikatakan. Xiaoyan akan dijebak. Maaf, kakak senior. Nanti kau akan tahu niat baikku. Niat baik apaan? Jangan bikin orang benci aku, oke? Aku masih mau hidup lama. Xiaoyan. Aduh, adik Xiao. Dia mau jebak kamu. Di seluruh sekte ini, cuma aku yang benar-benar peduli padamu. Kenapa kau tak percaya aku? Wang Teng, ngomong apa sih kamu? Aku Xiaoyan tak punya minat macam itu. Kau... Wang Teng, mulai sekarang, kakak Suner akan aku lindungi. Kalau kau tahu diri, pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku berbalik lawan kamu. Benar. Dengan Junior Xiao melindungiku hari ini, kamu tak akan menang. Kakak senior, maaf. Tolong jangan benci aku. Aku tak benci kamu, tapi sial aku pengen banget nyetrum kamu. Wang Teng mau pergi nggak? Mau pergi nggak? Berhenti. Cewek itu taruh sesuatu di anggur, yang dia pakai tak bisa dinetralisir di bawah level Golden Core. Lihat sekarang tokoh utama keras kepala ini memang nggak mau dengar nasihat. Sial. Biar selamat aku harus korbankan Citra. Junior Xiao, aku tahu sekarang kamu nggak suka aku. Tapi di anggur itu, dia benar-benar tambahkan afrodisiak. Bukan aku. Seperti ini, ayo taruhan. Aku minum semuanya. Kalau tidak terjadi apa-apa, kalian lanjut saja. Aku langsung pergi. Oke. Kalau berani menyakiti senior sister, jangan salahkan aku. Baik.
Kamu pemimpinnya. Kamu yang putuskan. Aneh, kenapa tidak berefek padahal sudah minum banyak? Tentu saja tidak berefek. Agar Xiaoyan tidak curiga, pot ini cuma anggur biasa. Hei kamu, Wang Teng, ada lagi yang mau dikatakan? selesai. Alurnya kacau total sekarang. Awalnya aku yang ngincar tubuh Sun Er, kasih dia obat perangsang. Akhirnya, pemeran utama yang untung. Tapi sekarang, karena jebakan Sun Er, si mesum jadi pemeran utama. Pergi sana. Baik. Hei, aku cabut. Dasar bocah nakal. Kalau ketemu, aku bakal pukul kamu. Cepat. Tutup pintunya. Di dunia protagonis jahat itu susah hidup. Sangat susah. 3, 2, 1. Ah, tolong, ada mesum. 3, 2, 1. Apa ini? Ada apa? Apa yang terjadi? Ayo, jalan! 3, Cepat. Kalian ngapain? Apa ini? Bukan aku. 1. Kakak senior. Xiaoyan coba sesuatu ke kakak Shuner. Dia ganggu dia. Kami sudah tahan dia. Tolong putuskan kakak senior. Cukup. Kambing hitam. Giliranmu. Lepaskan aku. Dia kasih obat ke aku. Dia goda aku duluan. Ngaco, kamu pecundang, bakat lemah. Aku, Liu Xuner, pilih anjing daripada kamu. Mana Wang Teng? Panggil dia ke sini. Dia bisa jadi saksi. Saya di sini. Kakak Wang Teng, tolong bantu buktikan. Dia meracuni saya. Dia menggoda saya. Hei, saya cuma ingatkan baik-baik. Kamu tak dengar. Sekarang kamu tahu. Sekarang kamu memohon. Kakak, kamu harus bela Xuner. Kalau bukan karena junior datang tepat waktu Xuner pasti celaka. Hahaha, masih acting ya. Qingluan Sekte sia-siakan bakatmu. Kamu cocok main drama pendek. Kakak, dia keracunan. Di bawah Gold Core dia tak bisa pulih. Sekarang dia hanya orang biasa tanpa kekuatan. Sekarang saatnya bunuh dia. Bunuh dia. Wanita kejam sekali. Kakak, bicara dong. Suruh mereka lepaskan saya. Bunuh atau tidak? Itu pertanyaannya. Bunuh dia. Begitu pemimpin mati, tak ada lagi yang bisa mengancammu. Kamu aman. Tidak. Dia yang terpilih. Bagaimana jika dia tidak benar-benar mati? Bagaimana jika dia tiba-tiba naik level? Bukankah mati nanti lebih buruk dari sebelumnya? Bunuh, jangan bunuh. Bunuh, jangan bunuh. Bunuh, tidak, jangan bunuh. Bro, kenapa nggak bunuh diri aja? Ini terlalu berat buatku. Senior, bicara dong. Apa yang harus kulakukan? Baiklah. Sekarang aku paham. Semua ini, perangkapmu brengsek. Awalnya kamu pura-pura baik, membuatku lengah, lalu suruh Sun Er racuni aku, dan menangkapku seperti mangsa. Baiklah. Bagus, hebat. Tangkap saja adikmu, bukan aku. Berhenti mengarang cerita. Bisa berhenti nggak? Wang Teng, kamu memang mau bunuh aku, kan? Silakan. Aku kasih kamu kesempatan bunuh aku. Ayo bunuh aku. Adik Xiao, tenang. Jangan gegabah. Kamu benar-benar menusuk. Adik Xiao. Bangun.
Kenapa kalian diam saja? Cepat bawa dia berobat, adik Xiao. Adik Xiao. Jaga dirimu, adik Xiao. Kakak keren banget. Tusukan nekat itu, keren. Aku suka dia. Kamu suka itu? Kamu pikir itu keren? Sudah perlakukan aku buruk, masih bisa ketawa. Cepat bangun. Kakak senior, aku salah. Aku benar-benar nggak kuat lagi. Berani lagi nggak nanti? Nggak berani. Nah, gitu dong. Dengar ya. Soal kakak senior jangan ikut campur. Paham? Tapi kakak senior bahkan nggak bisa makan sup ayam buatan Shun-er. Shun-er khawatir sama kakak senior. Dia cuma cinta kakak Shueki, nggak cinta Shun-er lagi. Tadi supnya panas banget. Serious. Iya, beneran. Jadi kakak senior masih cinta Shun-er? Cinta, junior ini lengket banget. Mending nurut aja sekarang. Iya, tentu. Cinta banget. Lihat tuh, salah paham sama Kak Teng aja udah parah, malah bikin Kak Teng kena masalah besar. Mungkin Aku harus tunggu dia mikir, waduh, ini bahaya. Kak Teng, Buka pintunya. Ada yang bisa bukain pintu? Bukain pintu buat aku. Kak Teng, aku merasa buruk. Ya Tuhan, Shun Erliu memang seperti ini. Aku ingat dia gadis polos di cerita aslinya. Dia cuma anak lugu. Kak Teng, aku benar-benar merasa buruk. Ya sudah. Aku sudah buat marah tokoh utama. Kalau sekarang nggak dapat apa-apa, aku bakal menyesal seumur hidup. Shun Er jangan menyesal. Aduh. Cuma Teng yang bisa sembuhin dengan ciuman. Selamat host. Selamat apaan? Nggak lihat aku lagi sibuk? Pergi sana. Tubuh Yin Shun-er rusak. Siapa tadi? Shun Er sakit nggak? Ciuman Teng bisa sembuhin. Teng yang lakukan. Shun-er suka Teng juga. Nggak, Teng punya aku. Sialan. Ini buruk, tubuh Yin hancur. Wang Teng merebut kesempatanmu. Apa? Wang Teng. Berulang kali kau ambil kesempatanku. Saat aku pulih, aku akan bunuh kau. Wang Teng ini tak pernah beruntung, tapi selalu dapat peluangmu. Tidak ada yang aneh, ada yang salah di sini. Mungkinkah Guru, kau perhatikan sesuatu? anak takdir selalu dikelilingi pengagum, tapi gadis-gadis itu semua waspada padamu, bahkan bersekongkol melawanmu. Menurutku wanita-wanita itu pasti mencurigakan. Guru, mau aku tangkap satu? Jangan buru-buru. Biar aku amati beberapa hari, kita putuskan nanti. Aduh, aku telat banget. Semuanya gara-gara Shun Er. Dia maksa ikut lagi pagi ini. Pagi. Pagi semua. Hei. Sudah lebih baik? Salam guru. Tenger, kenapa hari ini Shun-er tidak kelihatan? Aku tak bisa bilang pasti, aku membuatnya sangat lelah hingga tak bisa bangun. Lapor guru. Shun Er sakit. Dia sudah minta izin. Izin sakit ya? Kalian pikir aku tak tahu apa yang kalian lakukan semalam? Kau tahu tapi tetap tanya. Sengaja, ya? Aku panggil kalian hari ini ada dua hal. Pertama ya, aku terjebak di bottleneck kultivasi. Aku harus pilih murid dari sekte kita untuk bantu aku lewati tribulasi fana. Tribulasi fana apa? Bukannya cuma kultivasi ganda? Tapi di sekte kita cuma Teng dan Xiaoyan murid laki-laki, hanya kalian berdua. Mau lewati tribulasi bersamaku? Kalian mau bantu aku? Murid kau memang yang terpilih. Kau baru saja kehilangan tubuh tayinmu. Sekarang kau dapat Nangong Wan, tubuh suci bawaan. Cepat bilang ya. Murid Xiaoyan siap bantu guru.
Menurut cerita asli, Nangongwan adalah bintang utama di harem sang protagonis. Kalau aku ambil dia, bukankah itu bunuh diri? Bagaimana denganmu, Wang Teng? Murid Wang Teng tidak. Murid pembangkang, kau mau bersama Liu Xunar hidup bahagia selamanya dan tinggalkan guru. Tidak akan terjadi. Tunggu, tidak. Kau guru, kenapa malah cemburu? Hei, jangan ganggu aku. Kamu istri utama tokoh utama, istri utama nomor 1. Karena dua murid setuju. Tanggal 1 bulan depan, aku akan siapkan ujian untuk kalian berdua. Semoga kalian siap baik-baik. Sekarang hal kedua. Di kerajaan Xia Besar, ada keluarga Su. 100 tahun mereka melayani Sekte Azur Luan. Tak pernah berhenti. Tapi sekarang, anak tertua keluarga Su, Su Qingsui, kena penyakit aneh. Aku harus bantu. Tenger Xiaoyan, tugas ini untuk kalian berdua. Misi baru dibuka. Tokoh utama bertahan sampai bab 10. Petualangan Xiaoyan di keluarga Su. Tingkat kesulitan, 4 bintang. Keluarga Su rasanya familiar. Aku ingat, di cerita asli, Xiaoyan sembuhkan nona keluarga Su. Dapat tulang roh 1000 tahun. Kekuatan dia naik. Jadi di bab ini, aku tak perlu lakukan apa-apa. Lihat saja dia, cuma pamer. Tunggu sebentar, kemarin aku tusuk dia. Pasti dia marah sama aku. Di bab ini, aku harus benar-benar baikan sama bro utama. Cari poin simpati. Hua-hua cantik, nanti aku andalkan kamu. Sialan Xiaoyan itu. Masih mau pakai aku jadi tunggangan. Nanti aku ajarin dia. Adik Xiao sini. Silakan masuk. Guru, si Wang Teng ini. Kemarin dia lawan aku terus. Brengsek yang rebut peluangku. Kenapa hari ini baik banget sama aku? Jangan-jangan jebakan. Murid baik, aku selalu bilang, kamu memang hoki. Orang-orang biasa ini akan tunduk padamu. Juga baru ingat sesuatu, di keluarga Su kayaknya ada buah roh buat bantu kultivasi. Ambil kesempatan itu. Ya, Guru. Hei, Lihat ada seorang abadi di sini. Lihat itu seorang abadi. Cucuku Malang, kamu sudah menderita. Tahan sedikit lagi. Kakek sudah kirim orang untuk cari guru. Mereka akan segera datang dan menolongmu. Tuan, mereka datang. Para guru, tolong selamatkan cucuku. Jangan panik, Pak Su. Kalian para kultivator. Saya Golden Lotus pertama. Raja medis tingkat 1 dari Lembah Raja Obat. Saya Golden Lotus kedua. Dewa medis tingkat 2 dari Lembah Raja Obat. Saya Golden Lotus ketiga. Dewa medis tingkat 3 dari Lembah Raja Obat. Tuan Su, dengan kami di sini, Nona Su pasti sadar. Senior Shu, saya sudah tidak kuat. Mundur. Ada apa? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Para master, bagaimana cucu saya? Bisa disembuhkan atau tidak? Haf, sepertinya dunia medis menghadapi tantangan baru. Kenapa bisa begini? Sebenarnya penyakit apa ini? Dewa medis pun, immortal medis, dan raja medis tak berdaya. Kasihan cucuku. Kenapa nasibmu begitu pahit? Kau lahir sangat cantik. Kecantikan tiada banding. Tapi terkena penyakit mematikan. Masih muda, tapi harus tidur selamanya. Para master, jika ada yang bisa sembuhkan cucuku, saya rela memberi buah roh 1000 tahun sebagai hadiah. Hei, Tuan Su, Anda salah paham. Bukan kami tak mau obati. Kami memang tak bisa sembuhkan. Tuan Su. Untuk sembuhkan cucu Anda, mungkin hanya orang-orang itu yang bisa. Siapa mereka? Tak peduli biayanya, aku akan bawa mereka ke sini. Katakan siapa mereka sekarang. Sekte Qingluan, tempat para jenius terbaik dunia. Para immortal sejati yang berhasil. Kultivasi mereka jauh di atas praktisi biasa seperti kita. Guru Su, jika aku tak salah, keluarga Su harusnya jadi pendukung luar sekte Qingluan. Kenapa tak minta bantuan mereka?
Tapi itu sekte Qingluan. Mereka jauh di atas kita. Kenapa mereka harus peduli hal kecil dari keluarga Su? Minggir, beri jalan. Dasar pembuat masalah. Hilang tanpa jejak. Tunggu saja di rumah. Akan kubakar kau hidup-hidup. Siapa di sana? Sebutkan namamu. Sepertinya ini kediaman Su. Wang Teng, wah Wang Teng. Saatnya kau tampil 2DN. Dengar baik-baik. Yang berdiri di depan kalian adalah dia yang lahir dengan tulang tertinggi. Setelah Kaisar kuno Tuoshe, penguasa 10.000 api. Hanya dia yang pecahkan 8 segel. Dia punya 15 sumber kekuatan. 4 langkah ke alam langit, Raja Abadi tak tertandingi. Dia lambang kekuatan dan keadilan. Satu orang kalahkan semua sihir, satu orang guncang dunia. Dan dia juga punya tubuh suci kuno. Xiao Tian Di. Kalian semua immortal dari sekte Qingluan? Adik seperguruan, giliranmu. Cepatlah. Betul. Akulah pemilik tulang tertinggi. Kuno, tubuh suci kuno. Intinya dia bicara soal aku. Tuan Su, aku bisa sembuhkan cucumu. Aku lagi promosikan Xiaoyan kali ini. Setidaknya di hati mereka, itu tambah 100 poin favor. Pakai baju lusuh, robek di mana-mana. Berani mengaku jadi abadi sekte Qingluan, dia kelihatan seperti pengemis. Tuan Su, jangan tertipu. Dia pengemis bodoh. Kalau dia saja bisa menyembuhkan orang, lalu buat apa kita belajar medis susah-susah? Menurutku, dia cuma tertarik kecantikan nona muda. Dia naksir dia. Cuma kodok mimpi dapat angsa. Tuan Su, cepat suruh usir mereka. Pengurus baik, usir mereka sekarang. Pengawal, cepat. Ayolah. Perjalanan pahlawanku dirusak beberapa figuran acak. Sentuh juniorku mati kau. Junior, tenang saja. Selama aku di sini tak ada yang bisa sentuh kamu. Terima kasih. Apa tadi? Dia baru saja bilang terima kasih padaku. Kayaknya aku nggak perlu mati, kan? Hahaha. Baiklah, terserah. Kalian manusia biasa masih berani hina adik saya? Hari ini akan kutunjukkan apa itu immortal sejati. Prinsip langit dan bumi. Asal semua energi. Kultivasi luas, bencana besar. Buktikan kekuatanku. Percaya atau tidak? Immortal. Dia benar-benar immortal. Immortal, dengar kami. Maafkan orang tua ini. Saya gagal mengenali kehebatan. Ampuni kalian. Tanya dulu tinjuku. Kau terima? Tuan, Immortal. Guru saya hanya ingin selamatkan cucunya. Dia panik dan salah langkah. Mohon belas kasihan, Tuan. Penjahat pukuli orang tua. Satu keluarga memohon sambil berlutut. Tokoh utama turun tangan. Alur cerita sempurna. Xiaoyan, bagaimana nilai jurus ini? Nilai saya. Adik, bicara dong. Biar saya. Kakak, lepaskan mereka. Saya sudah maafkan mereka. Terima kasih pada junior saya. Kalau bukan karena dia, orang tua ini sudah mati di tanganku. Terima kasih, Immortal. Junior, tolong. Izinkan saya bicara. Junior saya luar biasa. Masalah kecil begini tidak seberapa baginya. Tahu julukan junior saya? Namanya Yama Scare. Yama pun takut padanya. Master Su, lihat junior saya tampan. Dia jenius kultivasi. Kalau dia sembuhkan Nona Su, nikahkan saja dengannya. Jika Immortal setuju, saya senang menyatukan mereka.
Bagus. Master Su, siapkan mandi. Saya mau mandi dengan Nona Su. Dengar itu, junior saya selalu benar. Apa? Penyakit Nona Su itu unik. Aku harus mandi bersamanya untuk mengobatinya. Itu terdengar tak pantas. Tunggu bro. Kau penjahat atau aku? Kau langsung mau mandi bareng. Aku berkorban, sudah bangun reputasi baik. Sekarang hancur. Ching Sui masih polos. Kalau tersebar, namanya rusak. Cuman mandi bareng yang bisa selamatkan dia. Tuan Su, saya paham kekhawatiranmu, tapi ini satu-satunya cara untuk selamatkan Nona Su. Kau pemeran utama, keren banget. Langsung mau mandi bareng. Kalau kau bukan tokoh utama, aku pasti udah tampar kau. Tuan Su, baiklah. Tunggu junior saya obati Nona Su. Nikahkan mereka setelah itu. Ini bisa hentikan gosip. Kalau junior saya tak bisa selamatkan Nona Su, saya tanggung akibatnya. Dan saya sendiri akan menikahi Nona Su. Menikahi Nona Su. Maksudmu N, meski King Sui tetap koma. Kau tetap akan menikahinya? Ya ampun. Pengorbananku besar. Seorang abadi sudah janji, langit jadi saksi. Baiklah. Pengurus siapkan air. Perawatan ini rahasia. Silakan tunggu di luar. Tutup pintunya. Ngapain di dalam? Siapa tahu. Tokoh utama saja nekat. Dewa Wang. Cucu saya. Juniormu pasti bisa jaga dia. Tenang. Junior saya. Ternama di Sekte Qingluan. Sangat jujur. Dia pasti selamat. Tolong! King Sui. Guru, semua siap. Bagus, lakukan sesuai instruksi. Salurkan energi ke dia. Cacinggu di tubuhnya akan larut sendiri. Di mana aku? Sepertinya aku bermimpi. Di mimpi, aku dicampakkan pria bernama Xiaoyan, dan jadi batu loncatan dia dalam kultivasi. Keluargaku juga sepertinya mati di tangannya. Bagus, Nona Su. Akhirnya kau sadar. Siapa kamu? Aku murid Sekte Qingluan, Xiaoyan. Xiaoyan. Tolong. King Sui. King Sui. King Sui. King Sui. Jangan dekati aku. Hei, guru. Dewa Wang, kumohon. Tolong buka pintunya. Jangan minta padaku. Aku tak bisa. Ini Tolong, kumohon. Kumohon. Tolong! Kakek, tolong aku. Xiaoyan, sungguh. Sekarang kenapa masih lama? Selesaikan saja cepat. Tekanan moralnya berat. Aku tak sanggup, Donen. Hei, jangan terlalu khawatir. Mungkin adik kelasku agak kasar dalam bersikap. Ya, sedikit kurang sopan. Tenang saja, tidak apa-apa. Kalau kamu khawatir, biar aku bicara. Xiao, adik bro. Hei, lebih lembut lah bro. Dia terlalu berisik. Kalau tersebar jadi buruk, benar? Dengar ya? Xiao, adik bro. Tolong aku. Tolong aku. Nona Su, jangan salah paham. Aku benar-benar mau bantu kamu. Kakekmu bisa jamin. Iya, cucuku. Dia immortal dari Sekte Qingluan mau selamatkanmu. Maaf, kakek. Aku belum bisa jujur sekarang. Di hidupku dulu, pria ini menipuku, ambil buah rohku, naik tingkat kultivasi, bukannya berterima kasih pada keluarga Su, malah membasmi seluruh keluarga kami.
Kali ini, aku takkan salah pilih lagi. Hah? Aku bisa dengar pikiran Su Qingsui. Tunggu, aneh juga. Dia tokoh dalam naskah. Bagaimana dia tahu apa yang Xiaoyan lakukan pada keluarganya di akhir? Apa mungkin... Nona Su, bersihkan namaku sekarang. Bersihkan namamu? Kau coba melukaiku saat aku baru bangun. Bagaimana aku bisa bersihkan namamu? Nona Su, jangan mengarang cerita. Aku Xiaoyan tak pernah berbuat tak sopan padamu, tak sekalipun. Jadi maksudmu aku salah tuduh? Kau tahu betapa pentingnya kesucian bagi gadis. Itu segalanya. Tak ada gadis rela korbankan nama baik untuk memfitnah. Tuan Su, aku tak melakukannya. Aku Xiaoyan bersumpah pada langit. Kacau, aku di mana? Apa yang terjadi padaku? Ganteng banget. Ini mimpi ya, yang dibunuh Xiaoyan. Kakak senior, Xiaoyan sama sekali nggak bisa dipercaya. Mungkin kali ini, aku kasih dia buah roh, supaya dia bisa bantu keluarga Su lawan Xiaoyan. Bukan cuma aku ngaku cakep, tapi aku juga mau hidup. Kenapa aku harus bantu lawan Xiaoyan buatmu? Nggak mau. Jangan sampai aku ketipu cewek ini. Kabur, cepet. Kakek. Sebenarnya, yang benar-benar bangunin aku bukan Xiaoyan. Bukan dia. Benar. Sebelum si mesum ini angkat aku ke bak mandi, aku udah ngerasa energi di tubuhku berubah. Aku udah setengah sadar waktu itu. Aku linglung. Jadi yang nyelamatin aku bukan Xiaoyan. Lalu siapa yang nolong kamu? Dia, dewa ini yang selamatkan aku. Kebetulan banget. Kita ketemu lagi, ya.nn. Jangan ganggu aku benar-benar bisa mati. Qingsui berterima kasih, Dewa Wang, sudah menyelamatkanku. Kau tak hanya sembuhkan penyakitku, kau juga selamatkan aku dari orang mesum. Aku tak punya apa-apa untuk membalas. Aku rela menikah denganmu. Nona Su, lihat baik-baik. Bukan aku yang menyelamatkanmu. Dia yang lakukan itu, dia yang lakukan itu. Nona Su, memang aku yang menyelamatkanmu. Sesuai perjanjian dengan kakekmu, kau harus menikah denganku. Ini Dewa Xiao. Kalau aku menolak menikah denganmu, apa yang akan kau lakukan? Kau akan memaksa aku? Kalau aku benar, Sekte Qingluan tak akan biarkan muridnya cemarkan nama sekte di dunia fana. Nona Su, ada salah paham di antara kita. Tak ada salah paham. Tak ada salah paham. Aku Su Qingsui hanya akan menikah dengan pria yang benar-benar menyelamatkanku. Dewa Wang, aku bahkan belum menikah, tapi sudah dikabarkan mandi bareng orang lain. Kalau gosip ini menyebar, hidupku tak akan tenang selamanya. Kalau hari ini Dewa Wang, kau tak mau menikahiku, maka aku lebih baik mati saja. Hei, Dewa Wang, ada pepatah. Selesaikan yang kau mulai, kau sudah selamatkan cucuku. Tak mungkin kau diam saja dan biarkan dia mati, kan? Kakak senior, adik cuma saran, pikirkan baik-baik sebelum putuskan. aduh. Tokoh utama benar-benar marah sekarang. Tenang saja soal ini. Aku pegang janji guru. Kalau kau mau nikahi gadis keluarga Su, tak ada yang bisa halangi. Hei kakak senior, kau tampak tak sehat. Kau sakit? Tidak, yang rasanya mau mati. Kau bikin aku kesal banget. Wanita secantik dan sekeren itu. Aku penasaran berapa banyak peri seperti dia di gunung ini. Dewa Wang, aku mungkin tak cukup baik untukmu ya. Baiklah. Lebih baik aku akhiri sendiri daripada disiksa Xiaoyan. Serius? Mau bikin aku merasa bersalah lagi? Baiklah, terserah. Semua orang cuma mau mati atau bikin masalah. Lalu semua hutang darah itu akan disalahkan padaku. Jangan sampai parah, sampai aku tak bisa masuk ke alam bawah. Dewa Wang, maksudmu? Sudah, jangan bicara lagi. Aku akan menikahimu.
Benar. Bicara lagi, aku bisa batal. Pengurus, ya cepat. Segera beritahu orang penting kota. Umumkan cucu keluarga Su akan menikah dengan Dewa. Baik, Tuan. Dewa Wang, buah roh ini harta lama yang hilang diturunkan saat leluhurku naik 1000 tahun lalu. Tolong terima Dewa. Jadikan ini mas kawin cucuku. Di dalam buah ini ada energi spiritual tanpa batas. Murid cepat ambil. Hei penulis sialan, masih mau jebak aku ambil buah itu. Kau kira aku sebodoh itu? Bagi tokoh utama, aku cuma orang yang merebut wanitanya. Aku tak layak mati cuma gara-gara itu. Dia punya banyak wanita juga. Tapi kalau aku ambil buah roh langka itu, aku malah cari mati terang-terangan. Serius, aku benar-benar cari masalah. Kamu. Iya, kamu. Sini. Ada apa, Dewa Wang? Ambil. Buka mulut. Ayo buka. Ikuti saja perintahnya. Awas nanti pernikahan dibatalkan. Ah, apa ini? Tubuhku terasa penuh energi. Selamat Nona Su. Kamu sudah berubah. Kamu sekarang punya tubuh kultivator. Buah roh ini milik keluarga Su. Mana mungkin aku ambil yang kamu suka? Kalau ada yang tahu, mereka bisa bilang sekte Qingluan itu seperti perampok. Benar, saudara muda Xiao. Iya, benar. Benar. Nona Su. Walau aku setuju menikahimu, ada syarat. Silakan Immortal Wang. Immortal tak bisa hidup seperti manusia biasa. Kalau kamu bisa lulus tes masuk sekte Qingluan dan bergabung, aku akan menikahimu. Immortal tak bisa hidup seperti manusia. Apa Immortal Wang ingin bersamaku selamanya? 3 kehidupan? Immortal Wang memang pria baik. Aku akan tepati janji dan bersama Immortal Wang jalin ikatan di sekte Qingluan. Aku tak ambil gadis tokoh utama, atau buah roh tokoh utama. Aku memang hebat. Pengingat khusus. Kita sudah setengah jalan cerita. Kemenangan sudah dekat. Aromanya enak banget. Dewa Wang. Pelan-pelan, masih banyak makanan. Pak Su, Anda belum tahu. Makanan di lokasi syuting bukan buat manusia. Ini makanan lezat sungguhan. Guru Wang Teng itu sial banget. Selama dia ada, aku nggak pernah dapat kesempatan. Setiap dia dekat, aku selalu merasa tak berdaya dan tak bisa melawan. Sebagai gurumu, aku pernah ramal nasibnya. Dia lahir di bawah bintang kesepian. Dia memang sial. Guru, ada cara memperbaiki? Gampang buat dia tunduk. Dapatkan sesuatu darinya biar dia nurut sama kamu. Sialnya takkan nular ke kamu. Dia licik banget. Dapetin aib dia nggak gampang. Nggak ada aib, kita ciptakan saja. Guru, sudah ada ide. Lihat rambutnya berminyak, alis turun, muka lancip. Pasti rakus dan egois. Biar aku ajari trik berubah bentuk. Kamu cuma perlu berubah jadi mirip Lu Shueki, tipu dia sebentar. Lalu pakai batu bayangan untuk rekam wajah jeleknya. Dia bakal jadi milikmu. Dewa Wang,
Kakak perempuan dan laki-lakimu tinggal di sayap barat dan selatan. Sayap timur ini kamarmu. Ini kuncimu. Pengurus. Seberapa kaya tuanmu? Berapa banyak uang dia punya? Maaf Dewa, saya cuma pelayan tak tahu banyak. Yang saya tahu Tuan sekaya raja. Silakan istirahat. Permisi. Keluarga Su kaya banget ya. Kakak senior. Shueki, kenapa kamu di sini? Temui aku di taman tengah malam. Aku perlu bicara. Mulai sekarang. Apa yang dia mau sekarang? Katakan sekarang kalau mau. Masih pagi. Lagi pula, aku belum mandi atau ganti baju. Tak bisa ngomong begini. Sudah malam masih mau mandi dan ganti? Yakin mau ngomong sesuatu? Mau tidur bareng aku atau gimana? Setuju. Jumpa di taman tengah malam. Tunggu bentar. Siapa bilang aku setuju? Hei. Aku... Pertama, kultivasi bareng adik. Lalu nikahi putri keluarga Su. Apa aku Lu Shueki seburuk itu? Aku Lu Shueki kurang baik buatmu. Aku akan cari kakak senior dan jelaskan ini. Di hatimu, aku Lu Shueki itu apa? Cewek pemeran utama nembak aku. Lalu ketahuan pahlawan, langsung dibunuh di tempat. Benar, itu alurnya. Tidak mungkin. Aku pulang ke puncak Qingluan malam ini. Aku tak boleh jatuh ke jebakan Lu Shueki malam ini. Tunggu. Harusnya aku dengar pikiran Lu Shueki. Saat dia muncul tadi, aku tak dengar apa-apa dari pikirannya. Astaga. Itu tadi Xiaoyan menyamar jadi Lu Shueki. Xiaoyan berubah jadi Lu Shueki untuk menemuiku dan mengatur janji tengah malam. Kakak senior. Bangun. Mau merayuku, menjebakku karena nafsu. Hei, pergi sana. Sekarang aku paham. Dia mau kumpulkan bukti untuk mengendalikan aku dan memaksaku bekerja. Gabung tim utama. Layani pemeran utama. Jadi yang paling setia ke pemeran utama. Kaki tangan. Baru bisa bertahan hidup. Haha. Karena pemeran utama mau, aku ikut saja dan menyerah. Songjang, wah Songjang. Sekarang, aku mengerti perjuanganmu. Mandi yang enak. Kencan sama pemeran utama. Kencan. Pasti nggak nyangka ini. Aku Wang Teng di sini. Aku datang 2 jam lebih awal. Pemeran utama pasti lihat usahaku. Kakak senior, aku kangen banget. Nanti cium tangan dulu atau wajahnya. Atau langsung buka baju saja. Biar pemeran utama gampang. Dapat bukti lawan aku. Mana yang paling oke. Ada apa ini? Kenapa pemeran utama juga datang sepagi ini dan malah mabuk? Dedikasi banget. Nggak bisa, aku nggak boleh kalah acting. Lagian aku aktor profesional. Ehem. Ilalang lebat. Embun putih seperti es. Orang yang kurindukan Kakak senior. di seberang air. Kakak senior. Kakak senior perempuan datang. Kakak senior, aku... Kakak senior perempuan, aku tulis lagu ini buat kamu. Penuh gairah, kami benar-benar saling mencintai.
Sangat mesra. Ayo nyanyikan lagu ini lagi. Di dunia yang ramai ini, aku setia pada cinta. Kau selalu temani suka duka. Adik junior, lagu cinta ini untukmu. Kakak senior, kau benar suka padaku. Malam ini, aku akan jadikanmu putri sejati. Kakak senior, apa kau akan pilih aku? Aku sangat senang, sangat beruntung. Tak menyangka Xiaoyan bahkan bisa meniru pikiran Lu Shueqi. Ini dedikasi sejati. Tunggu sebentar. Pikiran batinnya. Aku bisa dengar pikiran dia. Mungkinkah dia Lu Shueqi asli? Kakak senior mau kemana? Kau janji temani aku malam ini. Kurang semenit pun tak boleh. Ibu. Mungkinkah ini yang disebut raja mengambil paksa? Tak sanggup. Aku benar-benar tak sanggup. Guru, sudah larut malam. Kenapa Wang Teng belum keluar? Apa mungkin anak ini sudah tahu rencana kita? Tenang saja, mantra ilusi saya tak bisa ditembus oleh yang di bawah tingkat Nasen Soul seperti dia. Kita tunggu saja. Junior Xiao, Junior Xiao, Junior Xiao. Bangun. Malu sekali. Master Suno Nasu, selamat tinggal. Hati-hati para immortal. Kakak senior, mari kembali ke puncak. Xiaoyan, jangan dendam padaku. Lu Shueqi yang mengacaukan rencanamu tadi malam. Kalau mau balas, kejar dia saja. Kali ini turun gunung, kalian berdua telah menyelamatkan Nona Su dari penyakit parah. Kalian mengharumkan nama Sekte Qingluan. Kalian layak diberi hadiah. Ini pil Sheng Xiao, menambah kekuatan tubuh. Terima kasih Master atas pilnya. Tenger, kamu suka artefak ini? Kakak, kau itu master. Kenapa bisa seberpihak itu? Wow, itu cermin kuno tingkat abadi. Ku dengar master kita dapat itu setelah melawan 7 beast kuno. Ini harta sejati. Itu artefak pribadi Master. Bisa tahan serangan penuh dari kultivator Nasen Soul sekalipun. Tenger pasti seneng banget. Apa yang harus disyukuri? Kamu nggak lihat si tokoh utama sudah mengepalkan tinjunya? Hei Junior, kalau suka, akan kuberikan padamu. Kau... Master kasih ini ke kakak senior kita. Mana berani aku ambil. Tapi kamu kelihatan mau banget. Xiaoyan, aku tahu isi pikiranmu. Ingat, tetap rendah hati dan sabar untuk jadi immortal. Siap, Master. Masih mau rebut dari tengerku? Mimpi? Wah, makasih ya. Sekarang mereka iri lagi padaku. Tenger Xiaoyan, mulai hari ini, kalian ikut uji coba pasangan kultivasi ganda. Silakan bersiap. Siap, Guru. Hei Xiao, jangan marah. Biar aku traktir minum. Hei. Dasar licik. Jangan sok akrab. Aku Xiaoyan tak mau sama kamu. Ingat ini, di uji coba 7 hari lagi aku tak akan mengalah. Hei Junior. Jaga diri. Harimu banyak, masih pura-pura polos.
Kalau bukan pemeran utama, sudah kutonjok kamu. Kakak senior, kata Shun-er dia ingin kamu ke kediamannya. Dia cari aku. Mungkin dia kangen dan tak sabar lagi. Hehe. Shun-er, aku datang. Shun-er, aku datang. Shun-er. Hei. Shun-er, kenapa bawa pedang? Wang Teng, aku bunuh kau. Jangan, tunggu. Kita bicara dulu. Aku peringatkan, turunkan pedang atau aku tak ramah. Aku bunuh kau. Hei, hei. Kamu paksa aku. Diam. Hei. Mau bunuh aku, silakan. Lepaskan aku. Hei, aku lepasin kau. Baiklah. Berikan padaku. Bunuh aku, ayo. Tunggu, jangan. Kamu duluan ayunkan pedang, kamu duluan menangis. Buka kunci. Kakak Teng, kamu cuma pembohong. Sekarang kamu punya kakak senior itu. Kamu tak mau aku lagi. Katamu turun gunung buat latihan. Ternyata cari istri saja. Kalau kamu menang ujian, dengan guru sebagai pasanganmu, kamu benar-benar akan tinggalkan aku. Aku benci kamu, aku benci kamu. Aduh, Shun-er memang sebegitu lengketnya. Lupakan saja, mending tenangkan dia dulu. Oke. Jangan nangis. Hei, aku Wang Teng, bukan playboy. Ayo bangun. Kamu cewek pertamaku. Siapapun yang aku nikahi nanti, kamu tetap nomor 1. Serius. Beneran, Kalau aku nikahi guru, dia nomor 2. Cuma kamu nomor 1. janji nggak berubah, nggak bisa mundur. Aku tahu Kak Teng paling baik ke aku. Shun-er memang agak lengket, tapi sebenarnya dia lumayan baik. Sayangnya, akhirnya kalian semua jadi milik tokoh utama. Nggak ada hubungannya sama aku. Kak Teng, aku mau naik kuda besar. Sekarang? Ini siang bolong. Nggak boleh ya? Mau sama kakak senior, jadi kamu bohong. Jadi semua palsu. Aduh, nangis lagi. Iya, naik kuda besar. Aku naik ya. Aku balik ke kamar dulu. Hehe. Siapa sih yang paham? Sebelum si penjahat kalah sama pemeran utama, dia udah habis duluan. Sistem. Selamat pagi, host. Kalau aku nggak salah, setelah 7 hari ujiannya selesai. Itu akhir drama pendek ini kan? Benar. Kalau aku bisa bertahan, maksudku, kalau aku bisa lindungi Shun-er dan yang lain. Soal itu, host, sistem juga nggak tahu. Sistem cuma tahu, kalau host bertahan sampai akhir, dapat artefak misteri. Semangat, host. Lakukan saja. Hidupku. Kenapa berat banget? Uji coba ini pakai format 2 dari 3. Pemenang jadi pasangan kultivasi ganda saya. Di alur asli uji coba ini tidak ada. Guru sudah bersama Xiaoyan. Aku pun tak tahu apa tesnya. Bro, kamu pemeran utama. Ayo maju, kalau kalah lagi, itu keterlaluan. Selama aku menang dan jadi pasangan Nan Gongwan, aku bisa pakai teknik pemulihan untuk jadi cultivator Nascent Soul. Lalu aku bunuh Wang Teng sekali serang. Tenang muridku, dengan bantuanku, uji coba ini gampang buatmu. 2 ronde awal uji karakter dan perilaku. Aku akan bawa kalian masuk ke ilusi. Di dalam kalian lupa siapa diri, lupa segalanya, dan tunjukkan jati diri kalian.n. Pada saat yang sama, aksi kalian akan ditampilkan lewat cermin Xuan Guang ke semua orang di sini. Apapun yang kalian lakukan, masih belum terlambat untuk mundur. Kalian masih punya waktu. Selesai sudah selesai. Apa aku akan malu di depan umum? Soal berurusan dengan orang, aku Xiaoyan lebih buruk dari si licik Wang Teng. Guru, aku mundur. Tidak, kamu tidak boleh. Kenapa? Tidak ada alasan. Kalau aku bilang tidak, berarti tidak boleh. Tenger, selama aku di sini, tak ada yang bisa sentuh kamu. Bagaimana denganmu? Mau mundur? Kalau aku mundur,
Tenger menang. Guru, Anda berat sebelah. Ya, aku memang dukung Tenger. Baru sadar, mau tanding atau tidak? Mau. Dasar perempuan, kalau aku menang, akan aku lepas bajumu, aku permalukan kamu. Kamu harus bayar. Oke. Guru, apa ujian ini? Apa tesnya? Ujian ini menguji apakah saat tergoda, mereka tetap jujur dan lurus hati. Begitu ya. Saya percaya pada kakak senior. Soal karakter, dia jauh lebih baik dari Xiaoyan. Siapa aku? Kenapa aku di sini? Tenang, ada aku, kamu aman. Ilusi tingkat rendah ini tak mempan buatmu. Ayo pergi. Haha, anak muda. Boleh kutanya, kapak yang kau jatuhkan ke air, yang mana? Kapak tua ini, atau kapak pemecah gunung bertenaga roh, atau kapak pangu surgawi ini? Kapak Pangu. Itu alat surgawi tingkat atas. Rasakan auranya, tekanannya. Ini bukan palsu. Ini kapak Pangu asli. Sekali tebas membelah langit, sekali tebas membelah bumi, kapak Pangu. Xiaoyan ambil kapak Pangu. Dengan itu, semua alam atas dan bawah, tak ada yang bisa menandingi kamu. Kamu akan kuasai dunia abadi. Yang jatuh itu. Cepat ambil kapak Pangu, kenapa ragu? Guru, ada yang aneh. Ada masalah di sini. Saat aku coba ambil kapak Pangu, naluri sang terpilih merasakan bahaya. Bahaya apa? Guru, lupa. Wanita itu, Nangong Wan, bilang dia akan jebak kita dalam ilusi untuk uji karakter kita. Jadi, semua yang kita lihat di sini palsu. Kalau kita serakah dan ambil kapak Pangu, kita gagal ujian ini. Benar, masuk akal. Untung kamu sang terpilih punya insting tajam. Kalau begitu, ambil kapak polos saja. Kapak paling sederhana yang benar. Kapak yang aku ambil hanya kapak biasa. Pemuda jujur sekali. Dengan perlindungan guru, aku tetap ingat. Jadi aku tahu yang terjadi, tapi hampir gagal karena serakah. Wang Teng, aku penasaran kau akan lulus ujian ini bagaimana? Kenapa guru melakukan ini? Xiaoyan sebenarnya ingin kapak Pangu. Tak tahu. Lihat, ujian kakak senior mulai juga. Siapa aku, di mana aku? Wah, hei. Ini kau. Haha, anak muda. Aku mau tanya, tadi saat kau jatuh ke air, apakah salah satu dari 3 kapak ini yang kau jatuhkan? Kapak tua ini, atau kapak ajaib pemecah gunung, atau kapak dewa Pangu itu? Tiga kapak ini, 2 di antaranya milikmu. Kau tak tahu 2 mana punyamu, dan malah tanya aku. Haha. Jujur, aku benar-benar tak tahu 2 kapak mana milikku. Bagaimana kalau aku pilih 1 kapak, lalu kau tiba-tiba ingat, dan bilang itu milikmu? Aku orang yang menepati janji. Aku tak akan lakukan itu. Baiklah, biar aku lihat ketiga kapak itu. Apa yang baru saja kau tanya? Oh, haha. Aku tadi tanya, kapak yang kau jatuhkan tadi yang mana? Kapak lama yang usang, atau kapak dewa Pangu? Aku jatuhkan semuanya. Kau memang luar biasa, senior. Itulah Tengku. Anak muda jujur. Kalau begitu 3 kapak ini semua jadi milikmu.
Jadi tes ini untuk menguji apakah kita bisa menahan keserakahan. Ya, aku ambil semua kapak, aku jelas kalah. Tapi si utama lulus tes, pantas dia yang terpilih. Babak 1 selesai. Pemenangnya Guru, maaf guru, aku gagal. Haha, panggil saja aku si pecundang. Wang Teng. Apa? Nggak adil. Aku pemenangnya. Kenapa nggak percaya? Babak 1 uji karakter. Aku jujur, nggak bohong. Dia ambil 3 kapak. Artinya dia lakukan apa saja demi untung. Serakahnya nggak ada batas. Jelas aku pemenang sebenarnya. Ya guru, show masuk akal. Babak ini aku kalah. Babak ini aku uji kemampuan kalian beradaptasi. Kamu terlalu kaku, keras kepala. Kesempatan ada di depanmu, tapi kamu abaikan. Aku nggak marahi kamu. Masih harap pujian? Aku... Tapi Teng jujur dan ambil kesempatan dengan cerdas. Itu yang paling penting bagi seorang kultivator. Guru, tadi bilangnya beda. Sekarang sok benar. Kalau aku nggak tahu sebelumnya tes ini soal lawan keserakahan, mungkin aku bakal percaya. Mungkin aku memang salah. Apa guru pernah menipu murid Xiaoyan? Dunia kultivasi penuh tipu muslihat. Kalau keluar begini, cepat atau lambat kamu bakal kena tipu. Benar juga. Kita memang kalah kali ini. Tapi rasanya masih ada yang aneh. Terima kasih guru atas ajarannya. Tunggu, itu boleh juga. Kamu bodoh ya, kamu langsung percaya omongan orang. Orang ini gampang ditipu. Kalau tidak ada keberatan, kita mulai putaran kedua. Tunggu guru, saya mau tanya. Silakan. Saat masuk ilusi, kami semua lupa ingatan. Kenapa guru tidak jelaskan saja apa yang diuji kali ini? Setelah keluar dari ujian, tidak akan ada debat lagi kan? Saya setuju. Putaran kedua tentang bisakah kalian buat penguji ingin kalian tetap di sini? Bisakah kalian buat penguji benar-benar memilih kalian? Saya sedang melamar kerja sekarang. Posisinya di kamar dagang Alibaba. Saya harus lulus tes wawancara. Terima kasih guru atas bantuanmu. Kali ini kita tak boleh kalah. Tenang saja guru. Ini cuma tes wawancara. Buat saya ini mudah. Masuk. Xiaoyan kan? Cek pasar sekarang. Lihat ada yang jual kentang di jalan. Jual kentang? Tanya saja soal itu. Ini kan tes serikat dagang. Terdengar adil. Baik, saya berangkat. Minggir. Ada yang jual kentang? Berapa banyak kentang yang kamu punya? Ada. Saya akan tanya. Totalnya ada berapa pon kentang? Lebih dari 80 pon. Mereka punya lebih dari 80 pon. Sebanyak itu ya? Berapa harga per pon? Kenapa tanya banyak banget? Tunggu. Jangan ribut. Tunggu, sungguh jangan bertengkar. Ada apa? Syarat tes ini, kamu harus bikin pewawancara mau mempertahankanmu. Kupikir dia pasti ahli bersembunyi. Dia sengaja mengatur ini. Sekarang aku paham. Sering kulihat di novel. Kakek ini sengaja mempersulit. Dia uji kesabaran dan emosi. Kalau aku lolos semua tes, dia kasih keuntungan. Aku nggak tahu novel itu apa, tapi menurutku kamu benar. Baiklah, tunggu sebentar. Aku tanya dulu. Pak, berapa harga kentang per kilo? Mau beli nggak? Saya tanya harganya per kilo. 4 yuan per kilo. Kalau serius, 3 yuan per kilo. Saya ambil 1 kilo.
3 yuan per kilo. Gimana kualitas kentangnya? Semua bagus? Jangan marah, hidup itu seperti sandiwara. Marah bikin sakit, tak ada yang bantu. Saya akan tanya lagi. Kamu sudah bolak-balik berkali-kali. Jadi beli atau tidak? Pergi sana. Kualitas kentangnya bagus. Sudah saya cek lagi. Tak ada yang jelek. Baik. Hasil wawancara sudah keluar. Kamu gugur. Terima kasih. Apa? Apa tadi? Saya gugur. Saya tidak terima. Saya sudah keliling buat kamu seharian. Saya lakukan semua yang kamu minta. Sekarang kamu bilang saya gagal. Hal kecil seperti tanya kentang, kamu bolak-balik 4 kali. Gimana saya bisa percaya kamu untuk kerja? Tidak, kenapa tidak tanya semua sekaligus? Kamu kurang teliti. Sekarang malah salahkan saya. Bos mana mau pegawai seperti kamu? Saya... Jangan terburu-buru. Pertanyaannya susah sekali. Kamu tidak lolos. Wang Teng juga gagal. Wang Teng kan? Keluar dan lihat ke jalan. Cari ada yang jual kentang. Kenapa? Kenapa apa? Maksudku, kenapa cek pasar untuk kentang? Kamu tahu apa yang kita lakukan sekarang? Wawancara. Benar, kamu bilang ini wawancara. Aku bukan suruhanmu. Ini bagian dari wawancara. Ada yang jual kentang. Ada berapa kentang di sana? Pak, total kentangmu berapa? Lebih dari 80 jin. Dia bilang punya lebih dari 80 jin kentang. Masih mau tanya berapa harga per jin. Tidak, kamu. Bagaimana kamu buat penjual kentang datang ke sini? Aku tanya dia apakah tadi ada orang juga tanya soal kentangnya. Orang tua itu mengeluh ada orang terus bolak-balik tanya total kentang, harga per jin, dan cek tiap kentang untuk kualitas tapi tidak beli. Jadi aku bilang, mau ketemu pelaku yang cuma tanya tapi tak beli. Lalu aku bawa dia ke sini. Iya, itu dia. Orang benar-benar begitu? Lanjut, ada lagi yang mau ditanya? Kamu cek di mana di jalan ada yang jual apel. Orang tua tak pernah berhenti bikin repot, benar? Kamu berhenti di situ. Ada apa ini? Kakak senior, kamu memang beda. Aku pukul semua pewawancara, jadi itu nggak bisa dihitung menang. Aku kalah, tapi setidaknya Wang Teng juga nggak menang. Aku masih punya peluang. Benar, babak final. Kita harus pikir matang. Babak 2 selesai. Saya umumkan, pemenangnya masih Wang Teng. Apa? Apa? Aku menang. Kita berdua gagal wawancara. Kenapa dia menang? Kamu curang. Siapa yang bilang ini soal hasil wawancara? Apa yang aku bilang sebelumnya? Babak 2 adalah tentang bisa bikin pewawancara. Benar-benar ingin kamu tetap. Bikin pewawancara ingin kamu di sini. Benar. Kalau pewawancara tak suka aku terima. Tapi dia malah hajar semua pewawancara. Kenapa mereka suka dia? Iya, Guru. Aku juga nggak paham. Apa yang terakhir dikatakan pewawancara padamu? Berhenti di situ, berhenti. Bukankah itu? Mereka ingin kau tetap di sana. Sial, emang bisa begitu? Iya, lihat penguji itu, wajahnya, reaksinya. Aku yakin itu tulus banget. Dia benar-benar ingin senior tetap. Serius, hampir patah hidungnya. Jelas dia mau aku tetap. Xiaoyan, 2 dari 3 ronde terbaik. Kamu sudah kalah 2 kali. Mau bilang apa lagi? Aku nggak mau. Ini nggak adil. Kamu cuma cari alasan. Kamu berat sebelah ke Wang Teng. Apapun yang dia lakukan, kamu pasti biarkan dia menang. Jaga bicaramu. Aku gurumu. Begini caramu bicara sama aku. Aku cuma cari alasan. Satu kata lagi, aku bunuh kau sekarang. Guru tolong, Xiaoyan itu yang terpilih. Kalau kau sakiti dia, kau akan dapat balasan.
Aku Xiaoyan bertindak sesuka hati, tak perlu jelaskan padamu. Nan Gongwan kau yang tak adil, jangan salahkan aku Xiaoyan karena mengkhianati guruku. Apakah dia akan menembus lagi? Hei, tunggu. Jangan teriak, jangan bertengkar. Mari bicara baik-baik. Perkataan Xiao tadi lumayan masuk akal. Memang aku pukul penguji. Itu bukan kemenangan. Iya. Guru, apa yang guru katakan masuk akal. Jadi putaran ini seri. Kita mulai putaran 3. Anak ini terus bela Xiaoyan. Kenapa? Tak mau kultivasi ganda denganku? Tentu demi hidupmu, guru. Xiaoyan itu yang terpilih. Kalau lawan dia, jangan libatkan aku. Karena Tenger bilang begitu, ikuti saja. Seri. Keputusan bijak, guru. Putaran 3, adu kekuatan. 1 lawan 1, pemenang tetap berdiri, yang kalah jatuh. Xiaoyan, kali ini aku sudah jelas. Ya, guru, siap. Hari ini sudah malam, kalian berdua silakan persiapan. Besok siang kita duel di arena. Sejak di Sekte Qingluan, semua tak berjalan baik, tapi kultivasiku pesat. Aku sudah di tahap jiwa baru. Wang Teng, besok aku kalahkan kau sekali pukul. Kita lihat kau bisa lawan aku untuk posisi kultivasi ganda. Ayo kakak senior, ayo kakak senior. Pertarungan yang bagus. Akhir-akhir ini aku jarang latihan. Aku tak bisa menang. Kalau kalah, aku harus berlutut dan hormat, dan jadi pengikut. Setidaknya aku aman nanti. Tenger. Temui aku setelah makan malam, ada yang ingin ku sampaikan. Hah? Malam-malam begini, kenapa guru memanggilku sekarang? Tenger, kalau sudah datang masuklah. Guru, salam guru. Tenger, kamu bagus hari ini. Saya cukup senang. Terima kasih guru. Besok kamu akan duel dengan Xiaoyan. Saya lihat dia sudah di tahap Nasen Soul. Bagaimana perasaanmu? Kamu yakin? Aku masih belum sampai tahap Nasen Soul. Besok, aku rasa aku tak bisa kalahkan kakak Xiaoyan. Tenger, menurutmu gurumu jelek? Guru, Anda wanita tercantik yang pernah kulihat. Mana mungkin Anda jelek? Tapi dari cara kamu tadi, kamu tak terlihat ingin menang. Apa kamu benar-benar tak mau duel cultivate dengan gurumu? Tentu mau. Tapi Anda pacar pemeran utama. Kalau aku coba, pasti mati. Aku cuma hormat pada Anda, tak ada maksud lain. Sedikit pun tidak. Kedengarannya bagus. Tapi kalau kamu tak sering curi pandang, mungkin aku percaya. Sialan kau, Wang Teng. Sekarang sudah punya adik seperguruan, kamu lupa sama aku, gurumu. Terakhir kali, aku lihat kamu sama mereka berdua, mesra banget. Sumpah aku nggak bersalah. Bersama adik-adik perempuanku semuanya cuma kebetulan. Apapun pendapatmu, kamu harus menang duel besok. Kamu harus menang. Kalau tidak, masalah besar menantimu. Tapi aku baru tahap inti emas, sedangkan Xiaoyan sudah jiwa baru. Jangan ngeluh, hadapi pedangku. Changlei Sword Art bisa bunuh jiwa baru. Wanita ini mau bunuh aku? Pedang datang. Aura pedangnya lumayan, tapi niat pedangnya pas-pasan. Tapi, masih lumayan. Biar kulihat sampai di mana batasmu, infus niat pedang, pendekar pedang sejengkal. Wanita ini benar-benar mau aku mati. Sekali gebrak saja. Tenger, ini mungkin agak sakit. Apa-apaan ini? Aku gurumu akan masuk. Kamu... Tenger, dengan infusku, saat kau bangun, kau akan jadi ahli Nasen Soul. Karena aku tahu sebab akibat masa depan, aku takkan diam saja. Yang terpilih, siklus takdir semua minggir. Suamiku hanya bisa Tenger.
Guru, kenapa panggil aku? Tidak baik. Baru saja aku ramal dan aku rasa hampir semua keberuntunganmu di Sekte Qingluan sudah hilang. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Peluang tak hilang begitu saja. Pasti ada yang mencuri. Pasti Wang Teng pelakunya. Kompetisi besar besok, aku akan bunuh dia. Kamu sudah di tahap Nascent Soul. Sulit cepat jadi lebih kuat. Baru saja aku ingat sesuatu. Di area terlarang belakang Sekte Qingluan, ada ahli tahap Tribulation yang tersegel. Ahli tahap Tribulation. Benar, aku ahli formasi. Aku bisa bantu kamu membebaskan dia sebagai cadangan. Besok saat pertandingan besar kita pasti menang. Terima kasih, Master. Kalau aku menang, aku akan kultivasi ganda dengan Nangong Wan dan serap semua energinya. Lalu, langsung, aku akan bantu Master membangun ulang tubuhmu. Tak ada waktu, ayo sekarang. Master, aku belum mati. Tadi aku salurkan inten pedang ke kamu, dan kamu kelelahan. Menyalurkan. Kemari, minum dulu, untuk merayakan. Kamu dapat tubuh pedang tak berwujud, dan jadi ahli jiwa baru. Lomba besar besok, si Xiaoyan itu tak bisa kalahkan kamu. Tubuh pedang tak berwujud. Maksud guru kemampuan pedang naik 10 kali, dan otomatis tahan musuh, kan? Tentu, Di cerita aslinya, tubuh pedang tak berwujud ini punya Xiaoyan, kan? Kenapa aku yang dapat? Tenger, kamu pikir apa? Guru kasih anggur, tapi kamu tak minum. Guru, tadi guru pakai cangkir ini. Kalau aku minum setelah guru, apa itu pantas? Tak pantas. Tapi tadi, kamu tiduran di ranjang guru, itu pantas. Maaf, guru. Jadi Tenger, kaki guru enak buat sandaran. Kalau mau rebahan, guru izinkan. Terserah mau berapa lama. Baiklah, lanjutkan. Untuk kontes besok, cuma menang. Jangan kalah. Aku akan berusaha. Ini lokasi segel. Siapa di sana? Murid Qingluan, Xiaoyang menyapa senior. Anak Qingluan. Siapa yang berani masuk area terlarang? Tak takut aku makan kau? Tolong jangan bercanda, senior. Aku datang untuk bantu kau keluar. Bantu aku lepas? Serius? Tentu saja. Kalau kau setuju satu syarat, aku bantu kau bebas. Apa syaratnya? Besok malam ada kompetisi sekte. Aku harap kau bisa bantu diam-diam, bantu aku menang. Dengan aku pasti menang. Deal. Guru, silakan mulai. Yan Er, tenangkan pikiran. Biar aku kendalikan tubuhmu. Siap. Hahaha. 500 tahun. Akhirnya bebas. Beginilah ahli tribulasi sejati. Wang Teng, besok kamu mati. Putaran 3 dimulai sekarang. Sejak aku masuk ke dunia kultivasi, semua yang menantangku berakhir tragis. Wang Teng, kamu juga. Hari ini kamu pasti mati. Hahaha. Rasakan, itu aura khusus tingkat jiwa baru. Tahap jiwa baru. Xiaoyan capai tahap jiwa baru. Celaka. Jiwa baru itu lompatan besar. Dia bisa gerakan gunung sekejap atau isi lautan sekejap. Kakak senior dalam bahaya. Baru tahap awal jiwa baru. Kenapa tahu kultivasi Tenger lebih lemah dari Xiaoyan? Apa kakak senior juga tahap jiwa baru? Tahap awal jiwa baru.
Serius? Kamu pemeran utama tapi levelmu bahkan tidak secepat aku, penjahatnya. Aku sudah tahap jiwa baru. Mana bisa kamu tandingi aku? Aku takkan beri kesempatan menyerah. Gawat. Tubuh pedang tanpa bentukku langsung balas serang. Dia tak bisa kena aku, kalau kena dia kalah. Lari saja bisanya. Berhenti di situ. Tidak. Kenapa Tenger tidak habis-habisan? Oh, paham. Senior pasti nahan diri biar bisa mengejutkan Xiaoyan. Mantra lumpuh, bekukan. Mati. Tidak. Senior! Itu Tubuh pedang tanpa bentuk. Tubuh pedang senior kini sempurna. tahap akhir jiwa Nasen. Kau jelas punya tingkat kultivasi tinggi tapi pura-pura lemah. Memalukan. Aku cuma tak mau melukaimu. Dengar Xiaoyan? Untuk menghadapi kamu, seniorku bahkan tak perlu berusaha keras. Dia berbelas kasih. Dia cuma malas menyakiti kamu. Xiaoyan, sekarang kau tahu betapa besarnya jurang itu, kenapa tak menyerah saja? Kalian semua pantas mati. Itu tak mungkin. Di aslinya, dia tak terkalahkan, mengalahkan semua jenius, membantai 9 langit dan 10 dunia. Benarkah ini Xiao Tiandi? Oh, benar. Aku ingat saat itu bukankah ada kakek tua di tahap tribulasi berambut putih, Junior Xiao. Hanya segini saja. Maksudmu apa? Meremehkanku? Mau dipuji? Seniorku cuma berdiri di sana dan kau tetap tak bisa menang. Bukan, maksudku orang tua itu. Orang tua yang mana? Senior maksudnya kau lemah seperti orang tua sekarat. Dia tak berani melawan. Takut tak sengaja membunuhmu. Sial. Dasar imut, berani menghina aku. Aku tak salah. Maksudku, apa jurusmu? Tunjukkan sekarang. Iya. Belum makan, pukulmu lemah. Cukup sudah. Wang Teng, kau harus mati di sini. Situa, tolong aku. Situa, bantu aku. Aura ini Tahap puncak tribulasi. Siapa itu? Siapa berani ganggu penyelamatku? Xiaoyan. Dia datang. Di novel dia ahli tribulasi puncak. Ximi Sheng, tokoh utama, Xiaoyan. Keuntungan awal terbesarnya. Akhirnya dia muncul. Wang Teng, hari ini aku bawa Situa. Kamu tamat. Senior, itu dia. Nascent Soul berani macam-macam? Terima beberapa pukulan biar tokoh utama lega. Aku cuma perlu tahan. Ayo, aku siap. Rubah tua mau mati? Kak, bicara baik-baik. Mati. Ahli tribulasi puncak tewas sekali tebas. Kapan guru jadi sekuat ini? Duel itu adil, tapi kamu panggil bantuan tribulasi. Xiaoyan, kamu harus bayar itu. Kesempatan bagus buat habisi kamu. Aku akui salahku. Sejak gabung Sekte Qingluan, kalian semua menargetkan aku. Semua lawan aku. Sekarang kalian bahkan meragukan aku bersalah. Ya, aku sengaja menargetkanmu. Lalu kenapa? Kamu, Xiaoyan, memang jahat. Kamu menggigit tangan yang memberi makan. Muka dua. Kalau Teng tak membelamu, sudah lama aku usir kamu. Tapi kenapa kamu terus ganggu, Teng? kamu bukan cuma lebih lemah dari kakak Teng, sifatmu juga lebih buruk. Kamu selalu menatapku aneh. Kira aku nggak sadar. Mesum. Senior selalu bantu kamu, tapi kamu malah iri, selalu cari masalah sama dia. Xiaoyan, aku capek sama kamu. Tidak, tunggu. Salah besar. Benar-benar salah. Menurut naskah, mereka semua cewek Xiaoyan. Kenapa malah mereka lindungi aku sekarang? Cukup. Kalian semua pantas mati. Guru, tolong aku. Aku akan bunuh mereka semua. Aku masih terluka. Tenaga saya hampir habis. Diam. Bantu aku atau mati. Baik, aku bantu. Ini dia. Anak takdir. Menembus tanpa aturan. Hahaha.
Wang Teng, sekarang aku di level kaisar. Hari ini, hari kematianmu. Setelah kau mati, guru dan adik-adikmu akan kujaga baik-baik. Hahaha. Mati. Pemindaian sistem selesai. Tuan rumah telah menyelesaikan ujian besar, dan selama ujian, berhasil bertahan. Sekarang hadiah misteri diberikan. Memberikan. Hadiah misteri. Heaven Emperor Cauldron diberikan. Bersamaan, tuan rumah otomatis jadi tokoh utama cerita. Hah, tokoh utama. Jadi aku jadi tokoh utama. Ini mana mungkin kekuatanmu. Bagaimana bisa melebihi aku? Aku Heaven Emperor. Harusnya hancurkan semua musuh. Kakak senior. Teng, kamu baik-baik saja? Kakak Teng, tadi kamu keren banget. Kakak senior, terima kasih sudah selamatkan aku. Shuner Swiki, aku dan kakak senior, masih ada yang perlu dibahas. Kalian pergi dulu. Kakak Teng, aku baru saja terluka. Antar aku ke kamar. Kamu mau temani aku? Atau mereka? Aku, Kalau kamu nggak temani aku pukul kamu sampai mati. Kalau kamu turunkan aku nggak bakal biarkan. Masuk lagi. Senior cuma bisa jadi milikku. Tak ada yang bisa rebut dia. baru ingat. Supaya masih dimasak di dalam. Oke, aku pergi dulu. Berhenti. Jangan pergi. Jadi karakter utama nggak gampang ya.